Halo, jumpa lagi pemirsa dengan channel sederhana ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pada teman-teman yang masih pemula khususnya dalam dunia servis aki, ini tentang perservisan aki. Terkait dengan masalah solder ya, solder. Apa yang digunakan untuk servis aki? Teman-teman, perlu kita sampaikan bahwasanya kualitas solderan yang itu sangat berpengaruh pada hasil atau pada kualitas hasil servisan aki kita. Hingga ketika solderannya bagus, maka kualitas atau umurnya akan lebih panjang. Kalau solderannya kurang bagus, maka ya juga kurang maksimal. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi seputar solder aki dan bagaimana menghasilkan kualitas solderan yang mendekati maksimal untuk hasil. Ini yang saya alami dari perjalanan pengalaman saya dan khusus saya bagikan pada teman-teman yang ingin mempelajari seputar servis aki. Sebelum lanjut teman-teman, minta dukungan ya kalau dianggap perlu, dan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan untuk bantu subscribe, khusus yang untuk teman-teman yang belum subscribe ya, memadamkan tombol subscribe selagi gratis. Oke teman-teman, saya mulai berbagi tentang solder apa saja yang bisa menghasilkan solderan yang terbaik berkualitas. Ya masing-masing beda. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisinya, kondisi listrik di tempatnya, kondisi ya macam-macam. Silahkan untuk dipakai yang paling sesuai. Saya awali dengan solder biasa ini ya, solder elektrik ya, ini solder untuk servis elektro seperti ini 60 watt. Ini bisa untuk solder aki dengan beberapa catatan teman-teman, bagaimana menghasilkan solderan aki yang berkualitas dengan solder 60 watt ini ya. Ya, yang pertama ujung apa namanya, ini kan terlalu luncing, ini untuk solder transistor, resistor, ini untuk servis TV dan macam-macam nyamannya ya. Lalu untuk solder aki yang runcing ini harus ditumpulkan dulu, harus diganti yang tumpul. Kalau nggak ada gantinya ya dipotong dulu biar maksimal. Seperti ini sudah saya siapkan. Jadi untuk teman-teman elektro tuser yang bergerak di tuser lampu, kemudian elektro yang lain, itu kalau punya mata solder tumpul ya jangan dibuang. Ini mata solder 60 wattan. Ya, bagusnya untuk solder aki harus yang tumpul. Kalau luncing harus ditumpulkan. Gunanya untuk apa? Untuk menghasilkan penampang yang luas. Jadi pemanasannya bisa maksimal. Nah, pemanasan yang dihasilkan saat penyolderan itu bisa maksimal. Ya, misalkan seperti ini teman-teman. Jadi kalau misal kita mau nyolder, ya, ini ada aki yang sudah saya buka misalkan. Kalau pakai ini luncing kayak gini, ini kurang maksimal pemanasannya, ya, kurang maksimal, lekatnya juga kurang. Kemudian harus kayak gini, ya, ini tumpul, ini kurang ditumpulkan ya nanti, lebih tumpul lagi, ya, seperti yang nanti saya jelaskan, ya, seperti ini, ya, ini tumpul ini ya, tumpul banget ya, seperti ini. Jadi penampangnya luas. Penampangnya luas bisa menghasilkan pemanasan yang maksimal. Ini jadi solder yang harus tumpul. Kalau pakai solder 60 wattan kok masih kurang panas, kurang maksimal, bisa pakai solder 60 watt ini dua. Jadi dua kanan kiri tangannya dibantu. Kadang apa ya, kurang maksimal, kurang matang istilahnya. Itu ditambah lagi dengan solder 60 watt, ditambah ditempel kayak gini, nanti hasilnya akan lebih matang, jadi lebih rekat ya. Dengan catatan apapun solder yang kita gunakan itu permukaannya ini harus kita kerik dulu ya, kita bersihkan sampai mengkilat.
dan kondisinya kering. Kalau kurang kering ya dilap dulu atau pakai hair dryer ya, nanti baru bisa mengkilat, baru bisa dipakai. Pakai solder apapun ya. Saya beberapa ini pengalaman ada yang di belakang enggak saya ambil pakai solder dengan mata baterai itu ya, inti baterai itu. Jadi harus dua. Nah, ini yang pertama. Di monggo untuk teman-teman bisa memakai yang paling sesuai. Solder yang kedua adalah solder 200 watt ya, 200 watt. Nah, ini pemanasannya akan maksimal dengan catatan teman-teman. Kondisinya siang hari itu kalau daerah-daerah pedalaman. Karena di mana-mana ini terjadi permasalahan voltase drop di bawah 200 volt. Maka kondisi solder kayak gini ya kurang maksimal kecuali siang hari. Ya, siang hari bisa maksimal rata-rata ya dipakai di mana saja. Kalau mau lembur-lembur malam ini kurang efektif, kurang panas ya. Tuh, 200 watt. Nah, ini harganya di sekitaran sini sekitar 150-an ribu ya ini. Kalau ini yang 60 watt itu 75 yang bagus, Deco itu bagus. 60 watt 75 ribu atau 70-an ribu. Tuh teman-teman 200 watt. Kemudian yang ketiga, monggo untuk disesuaikan ya. Yang ketiga adalah menggunakan solder DC. Solder DC yang seperti ini. Wah, ini kok ya saya dari dulu. Ini bahannya seperti ini ya. Bahannya seperti ini teman-teman. Dari bahan seperti ini pemantik ya, pemanas, busi pemanas di kendaraan lama, diesel lama itu ya. Ini kemudian kita rakit. Nah, ini cukup efektif, bisa menghasilkan bara di ujungnya, ini bisa membara ya, bisa membara seperti ini. Arang di baterai itu hanya kalau arang di baterai itu membara dan bisa untuk memutuskan, cuma nggak bisa rekat. Nah ini bisa membara dan lebih awet ya. Dulu saya menggunakan arang, sekarang lebih nyaman dengan ini. Pakai DC, ini dapat min, ini, yang di sini nih min. Ya, posisinya min itu di mana? Di dalam ini. Sementara yang di ujung ini positif. Ya. Kalau kebalik gimana? Ya nggak apa-apa sebenarnya, karena ini intinya hanya lilitan saja. DC bolak-balik aja nggak apa-apa. Hanya lebih nyamannya sesuai dengan aturan memakai awal, karena ini dapat bodi mobil biasanya dapat min ya, di sini dapat min. Monggo teman-teman bisa merakit sendiri. Kisaran harga 50-an ribu ya. Yang paling murah aja cari di toko-toko diesel. Busi pemanas ya, silahkan rakit. Seperti ini teman-teman yang sudah jadi. Saya rakit. Rupanya rato ini ya. Ini pakai handle-nya, ini pakai apa namanya? Pakai selongsong sekok belakang itu. Kemudian di ujungnya ada baut yang sesuai tentunya yang ini. Kemudian dikasih kabel besar ini. Di sini ada konektor. Ini memindahkan panas dari ujungnya ini ke panas solder. Ya, soldernya bisa. Ini bisa dijepit seperti ini. Silahkan teman-teman bisa merangkai sendiri. Kalau pesen ya lumayan rada larang nanti. Diupayakan sendiri. Mudah kok ini, cuman seperti ini. Ya, seperti itu. Itu caranya. Selain dibuat seperti ini teman-teman, bisa membuat model lain. Saya terangkan kalian ya, saya bagi saja. Ini ujungnya ini teman-teman bisa lilitkan kabel engkel ya, kabel engkel yang paling besar itu sampai penuh, sampai 2 lilitan. Nah, ini untuk pemanasan sangat luar biasa efektif. Untuk mobil, sel-sel mobil juga mantap. Mengapa harus dikasih ini kabel engkel kalau nggak dikasih konektor seperti ini? Ya untuk apa ya? Untuk merambatkan panas yang pertama ya, untuk memperbesar, kemudian untuk merekatkan. Lalu langsung ke sini tidak mau rekat, kurang rekat ya. Kedua adalah untuk melindungi ini permukaannya ini. Kalau kita lilitkan tembaga,
kabel engkel ini tidak saya praktekkan ini sendiri, tidak ada temannya. Itu nanti nyaman sekali ya, kita gunakan untuk nyolder juga nyaman. Hanya kita perlu mengatur temponya, misalkan kita panaskan ini kan hanya beberapa detik, setengah menit aja udah panasnya sudah maksimal dengan aki, sudah maksimal, sudah siap solder. Jadi tidak terus menerus dipasang ya, tapi harus sesuai kebutuhan. Setengah menit sudah siap untuk nyolder, setiap setengah menit sudah siap untuk nyolder. Jadi monggo untuk teman-teman seperti ini bisa dibuat ya, kabelnya di ujungnya kasih min dan kasih plus. Kabelnya yang besar ya, karena ampernya biar maksimal. Kalau kabelnya kecil-kecil nanti panas kabelnya kan leleh. Itu teman-teman cuap-cuap, sekedar cuap-cuap untuk kesempatan kali ini, hanya berbagi pengalaman saja. Di kesempatan yang lain akan saya tunjukkan membuat ya, ini nanti di share sudah saya bikinkan video, membuat sambungan terbaik dengan kualitas terbaik ya, dengan alat sederhana, paling sederhana. Jadi bagaimana kita menyambung sel seperti ini dengan kualitas terbaik, tercepat, tidak harus bongkar total ya, tapi efektifnya memang pengerjaan itu macam-macam. Ada yang seperti ini, ada yang bongkar total, harus dibuka ya, seperti ini harus dibuka, ini buka total, nanti lebih nyaman. Kalau mau kanibal atau mau nyervis lebih nyaman. Ini hanya untuk contoh saja teman-teman. Itu barangkali sudah sekitar 10-11 menit lebih sedikit yang saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang pemula ingin masuk dunia servis aki ya. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, komentar ya, di komentar saja. Nanti kalau longgar dan ada kesempatan, insya Allah saya akan sampaikan ya, akan saya jawab kalau memang bisa dan gimana ya, memang bermanfaat untuk teman-teman. Kecuali yang tidak bisa ya, nggak bisa ya, karena banyak yang sudah bisa, ditanyakan yang lain. Oke, terima kasih atas hadirnya di channel ini, dan sekali lagi mohon dukungannya, subscribe-nya untuk teman-teman agar lebih termotivasi untuk membuat konten-konten yang sifatnya servis lampu maupun servis aki ya, demi untuk ya berbagi ya untuk teman-teman user. Matur suwun dan kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.